Oke, dimulai presentasi dulu aja ya dari siapa dulu nih yang sudah ya urut presensi nggak apa-apa dari yang kemarin sudah ini. Izin presentasi ya Pak. Ya oke silakan ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas minggu 5 saya, yang dimana saya mengambil skripsi dari saudari Ditya Ismi Budiarti, yang dimana berjudul Analisis Harga Bahan Pokok di Kota Jambi menggunakan metode rantai Markov. Latar belakangnya itu harga bahan pokok merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat. Perubahan harga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Kemudian kenaikan harga bahan pokok sering terjadi akibat perubahan permintaan dan penawaran serta kondisi distribusi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis perubahan harga yaitu metode rantai Markov, di mana metode ini digunakan untuk memodelkan perubahan suatu sistem dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan probabilitas perpindahan state. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama bagaimana peluang perubahan harga bahan pokok di Kota Jambi menggunakan metode rantai Markov. Kemudian yang kedua, bagaimana peluang masing-masing harga bahan pokok untuk kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi dalam 1 bulan. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu mengetahui peluang perubahan harga bahan pokok menggunakan metode rantai Markov. Kemudian yang kedua, mengetahui peluang masing-masing harga bahan pokok untuk setiap kategori dalam 1 bulan. Adapun kajian teorinya itu yang pertama adalah konsep dasar peluang, di mana peluang merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat terjadinya suatu kejadian yang memiliki nilai antara 0 dan 1. Di mana rumusnya yaitu peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota A dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel S. Kemudian yang kedua itu ada peluang bersyarat, di mana menurut Mangku 2017, peluang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui kejadian B disebut peluang bersyarat dan dinyatakan dengan peluang A diketahui B. Di mana rumusnya yaitu peluang A jika diketahui B, maka peluang sekaligus terjadinya A dan B dibagi dengan peluang B, di mana dengan syarat peluang B lebih besar dari 0. Kemudian proses stokastik. Menurut Mangku 2021, proses stokastik X sama dengan XT, di mana T anggota dari T besar merupakan suatu himpunan peubah acak yang memetakan suatu ruang sampel omega ke suatu ruang state S. Jadi, untuk setiap T pada himpunan indeks T besar, XT merupakan suatu peubah acak. Indeks T sering diartikan sebagai waktu, dan XT disebut sebagai state atau keadaan dari proses pada waktu T. Kemudian ada rantai Markov, di mana rantai Markov adalah suatu teknik yang biasa digunakan dalam melakukan pemodelan bermacam-macam sistem. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis. Proses stokastik Xn dikatakan memiliki sifat Markov jika untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika Xn sama dengan I, maka proses dikatakan berada dalam suatu state pada waktu n, dan untuk setiap barisan I maka proses dikatakan berada dalam suatu state pada waktu n. Di mana rumusnya
yang kita lihat sebagai berikut. Kemudian adapun asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, yaitu ada 3. Yang pertama, jumlah peluang transisi keadaan adalah 1 untuk setiap barisnya. Yang kedua, peluang kejadian di masa mendatang tidak bergantung pada peluang kejadian masa lalu, tetapi hanya bergantung pada peluang kejadian sekarang. Kemudian asumsi yang ketiga yaitu peluang transisi dari suatu state ke state lain stasioner dan tidak berubah menurut waktu. Kemudian ada peluang transisi. Menurut Howard and Rhodes 2004, rantai Markov dikenal dengan matriks peluang transisinya, karena matriks peluang transisi merupakan matriks yang berisi informasi yang mengendalikan proses perpindahan dari satu state ke state lainnya. Peluang transisi disebut juga matriks stokastik karena peluang transisi P adalah konstan dan tidak bergantung pada waktu N. Peluang transisi satu langkah dirumuskan sebagai PIJ sama dengan P XN tambah 1 sama dengan J diketahui XN sama dengan I. Kemudian ada peluang transisi N langkah. Menurut Ross 2010, peluang transisi N langkah mendefinisikan peluang transisi N langkah PIJ pangkat N sebagai peluang bahwa proses state I akan berada pada state J setelah proses mengalami N tambahan transisi. Adapun rumusnya itu PIJ pangkat N sama dengan PXN tambah plus K sama dengan J diketahui XK sama dengan I dengan NIJ lebih besar sama dengan 0. Kemudian ada state vector, di mana state vector merupakan suatu vektor baris yang berisi nilai-nilai peluang dari masing-masing state. Di mana rumusnya yaitu Xn sama dengan P pangkat N X0 dikali X0. Kemudian ada steady state. Menurut Hiller and Gerald 2001, peluang steady state merupakan suatu keadaan di mana peluang dari state tetap atau tidak berubah setelah melalui beberapa periode, dan apabila dihitung untuk periode selanjutnya, nilai peluang tetap atau tidak berubah karena telah mencapai kondisi seimbangnya. Adapun rumus steady state yaitu limit N mendekati tak hingga PIJN sama dengan PJ, di mana PJ merupakan peluang steady state dan PIJN merupakan peluang transisi dari state I ke state J setelah N langkah. Kemudian jenis dan sumber datanya. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, di mana data yang digunakan adalah data harian harga 5 bahan pokok yang ada di Pasar Talang, Banjar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yaitu daging ayam ras, cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah yang diperoleh dari website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pada selang waktu 1 Juli 2022 hingga 31 Juli 2022. Kemudian di sini diklasifikasikan state-nya, yaitu di mana state 0 itu dikategorikan sebagai sangat rendah, state 1 itu dikategorikan sebagai rendah. Gimana Pak? Nah ya, sudah apa kok? Berhenti di state. Maaf, gimana Pak? Enggak, kok setelah klasifikasi state cuma sampai klasifikasi state apa? Belum selesai Pak. Oh, belum selesai. Ya, oke, silakan lanjut. Iya Pak. Saya izin lanjut ya Pak. Oke, silakan. Di sini diklasifikasikan di mana state 0 itu dikategorikan sebagai sangat rendah, di state 1 itu dikategorikan sebagai rendah, di state 2 yaitu kategorinya sedang, kemudian state 3 dikategorikan sebagai kategori tinggi, dan state 4 merupakan kategori sangat tinggi. Baiklah, masuk ke pembahasan di mana kita lihat pada grafik ini dibantu dengan collab dihasilkan bahwa
Kita lihat dalam grafik ini, selisih antara kelima bahan pokok memiliki selisih yang cukup tinggi untuk harga terendah dan tertingginya dan mengalami perubahan naik turun tiap harinya. Kita lihat seperti variabel dari cabai rawit hijau yang berwarna merah ini, di mana cabai merah besar ini, di mana untuk harga tertingginya itu kita lihat di titik yang melebihi dari harga 140.000 per kilonya, sedangkan untuk harga terendahnya yaitu sekitar 60.000 untuk harga per kilonya. Kemudian untuk klasifikasi state-nya, peneliti ini membagi klasifikasi menjadi 5 bagian yang terdiri dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Untuk menentukan batasan dalam tiap klasifikasinya tersebut dengan menggunakan kuartil. Di mana kita lihat di sini, tabel klasifikasi state harga bahan pokok ini kita lihat untuk daging ayam ras ini, di mana berada di state 0 untuk harga lebih kecil dari 26.250 per kilonya. Dan untuk cabai merah besar ini diklasifikasikan berada di state 0 jika harganya itu di bawah dari 70.000 per kilonya. Dan dilihat juga sampai cabai rawit merah ini, dia termasuk state kategori rendah itu di bawah 69.000 per kilonya. Bisa dilihat pada tabel ini. Kemudian langkah selanjutnya itu analisis perpindahan harga pokok. Di mana analisis perpindahan harga pokok ini dari tanggal 1 Juli 2002 hingga 31 Juli 2002 itu dari satu state ke state lainnya dibentuk dalam tabel perpindahan yang diperoleh dari data harga bahan pokok per harinya. Dengan menggunakan collab diperoleh perubahan jumlah harga bahan pokok untuk setiap state, yaitu dapat dilihat dari tabel berikut. Ini frekuensinya, yaitu di mana maksudnya yaitu untuk frekuensi dari state 0 ke state 0 perubahannya itu ada 6 kali, kemudian dari sangat rendah ke rendah atau state 2 ini sebanyak 2 kali. Kemudian sampai perubahan dari sangat rendah ini ke sangat tinggi tidak ada. Untuk tabel frekuensi yang lainnya bisa kita lihat dari hasil yang ada di collab. Ini bisa dilihat di sini bahwa frekuensi untuk variabel dari cabai merah besar itu dilihat dari dia sangat rendah atau state 0 ke sangat rendah itu juga sebanyak 1, kemudian dari sangat rendah ke rendah itu ada sebanyak 2 kali, sampai variabel cabai rawit merah. Kemudian langkah yang berikutnya itu analisis peluang perpindahan, di mana matriks peluang transisi PIJ ini diperoleh dari tabel-tabel frekuensi yang di atas tadi. Kita bisa menentukan besaran-besaran nilai peluang transisi pada masing-masing state untuk setiap bahan pokok. Ini juga ada di collab-nya, yang dimana ini untuk perpindahan untuk harga daging ayam, kemudian untuk cabai merah besar, kemudian ada untuk cabai merah keriting, dan seterusnya. Maka dihasilkanlah matriks dari tabel yang tadi, yang berada di collab tadi, kita akan susun menjadi matriks peluang transisi PIJ sebagai berikut, di mana matriksnya dapat dilihat pada tampilan layar. Ada daging ayam ras, cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah. Selanjutnya, kita akan menentukan faktor distribusi peluang transisi dengan cara membagi jumlah harga bahan pokok pada setiap state dengan jumlah seluruh sampel harga bahan pokok untuk masing-masing variabelnya.
di mana diperoleh vektor-vektornya itu sebagai berikut. Untuk daging ayam ras itu peluangnya di sangat rendah, yaitu sebesar 0,2581 sampai yang sangat tinggi itu 0,0323. Begitu juga dengan cabai merah besar itu peluang sangat rendahnya itu 0,1613 sampai yang sangat tinggi itu 0,0323. Ada juga yang cabai merah keriting sangat rendahnya itu 0,2581 dan yang sangat tingginya itu 0,0323. Kemudian cabai rawit hijau atau merahnya itu memiliki peluang yang sama sehingga sangat rendahnya itu sebesar 0,1935 sampai sangat tinggi dengan peluang 0,0323. Kemudian masuk kita ke langkah hasil prediksi steady state. Dari perhitungan yang dibantu oleh Colab diperoleh nilai distribusi peluang transisi X0 dan peluang transisi PI untuk daging ayam ras, sehingga diperoleh peluang transisi masing-masing state pada saat keadaan steady state. Vektor distribusi peluang steady state untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada vektor ini, di mana daging ayam ras sebesar sangat rendahnya yaitu 0,2667 atau 26,67%. Kemudian yang terendahnya itu sampai di kemudian untuk peluang sangat tingginya yaitu 3,3%. Begitu juga pada variabel-variabel yang lainnya. Dari vektor-vektor yang ini kita mengelompokkannya pada tabel berikut, yang dimana dilihat bahwa peluang untuk steady state state sangat rendah untuk ayam yaitu sebesar 26,67%. Kemudian yang tertinggi sangat tinggi atau state 4 itu sebesar 3,33%. Kemudian untuk cabai merah besar itu yang sangat rendahnya itu sebesar 19,70%, yang sangat tinggi itu atau state 4 itu sebesar 1,7%. Sampai dengan cabai rawit merah itu yang dimana berada di state 0 atau sangat rendah itu sebesar 22,94%, yang kemudian untuk state 4 atau sangat tinggi itu sebesar 2,75%. Adapun interpretasi hasilnya itu kita mengetahui bahwa daging ayam ras itu paling sering di kategori sangat rendah atau 26,67%, yang dimana artinya di waktu yang mendatang kondisi harga ayam ras berada di state 0 atau sangat rendah sering terjadi, yaitu dengan harga di bawah 26.250 per kilogramnya. Begitu juga dengan cabai merah besar, di mana paling sering diprediksi yaitu paling sering di kategori rendah sebesar 37,31%. Kemudian cabai merah keritingnya itu cenderung merata yang dari tertinggi di mana berada di sangat rendah juga sebesar 29,54%. Kemudian dengan cabai rawit hijau itu paling sering diprediksi di kategori rendah sebesar 30,17%. Kemudian cabai rawit merah itu paling sering di kategori rendah sebesar 33,03%. Kesimpulannya itu matriks peluang transfer diperoleh untuk masing-masing komoditas. Kemudian prediksi jangka panjang menunjukkan kecenderungan harga berada di kategori rendah hingga sedang. Yang ketiga itu metode rantai Markov efektif untuk memprediksi fluktuasi harga bahan pokok. Kemudian untuk kolabnya mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan jangkanya saya mohon maaf. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Datanya berapa lama ambilnya ini? Datanya 1 bulan Pak, dari tanggal 1 Juli 2022 sampai 31 Juli 2022. Itu transisi tiap hari?
Iya Pak, saya mengambil dari data skripsi mahasiswa universitas. Justru itu saya ingin Anda dari skripsi tadi dengan Anda setelah kuliah ini ada sesuatu yang bisa diambil pelajaran enggak itu loh. Jadi jangan malah ngikut yang skripsi gitu. Jadi Anda harusnya mengkritisi tujuannya kayak kemarin Sopo itu. Menurut Anda apa yang Anda bisa dikritisi dari kerjaannya skripsi ini? Ini dari mana skripsinya? Program tingginya? Dari Universitas Jambi, Pak. Nah, ya makanya itu dari segi teorinya sudah sesuai belum Anda lihat? Ya. Anda berarti persis menyampaikan apa yang dilakukan skripsi ya? Iya. 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 Saya agak berbeda Pak untuk pembahasannya Pak karena ada beberapa perhitungan yang saya menggunakan collab yang dari segi teorinya ya. Anda kan sudah dapat ada jadi teori yang dipakai itu yang mana, terus itu sudah sesuai enggak? Anda sempat kritisi enggak? Jadi artinya apa yang dilakukan ini sesuai dengan teori yang Anda pelajari enggak itu? Apa bedanya coba yang Anda katanya lakukan beda yang mana? Dari yang skripsinya enggak melakukan, Anda melakukan, udah yang itu dulu coba dimulai. Saya mengikuti yang langkah yang di skripsi aja Pak. Nah itu makanya maksud saya justru setelah kita ada belajar bukunya tim kan, dia pakai bukunya tim enggak coba? Referensinya sama enggak? Ada pustakanya kan itu di skripsinya? Ada enggak di skripsinya? Dia sumber untuk tentang ininya dari mana itu. Jadi saya harapkan justru maksud saya gini loh. Anda belajar bukunya tim. Terus dari situ Anda uji coba dengan ya tadi boleh bersumber dari skripsi, tesis, boleh dari nyari data sendiri kayak kemarin yang tentang tempat cucian, ya boleh. Tapi saya harapkan Anda justru bagaimana teori yang sudah saya pelajari ini jadi wilayah yang mana dan apakah sudah sesuai teori yang Anda pelajari, terutama khususnya kan saya pakai bukunya tim ya. Jadi dasar sebagai rujukan teorinya adalah dari bukunya tim dan yang itu beda. Nah, bagaimana Anda ambil pelajaran dari ini gitu. Jadi bukan malah saya ingin menampilkan skripsi orang forum ini. Itu lebih tinggi daripada skripsi. Nah itu dia. Kita belajar minggu 8, minggu 6 ya. Jadi misalkan dikonekkan dengan yang di buku yang sedang kita pelajari ya. Jadi jangan hanya jalan aja tadi ikuti. Jadi kita jangan jadi followernya skripsi, tapi bagaimana skripsi tadi kita kaji, kita kritisi dengan buku yang kita pelajari gitu. Ini dulu saya anak S1 aja pernah dari jurnalnya orang Belgia ya kita coba kritisi gitu. Itu kita kan dalam rangka untuk menempa bukan kita sebagai follower gitu. Tapi kita mengkritisi yang kita tadi ambil sebagai studi kasus gitu. Coba Anda dapat apa dari kaitannya dengan buku yang kita pakai sebagai dasar teori kita belajar ini sama yang skripsi, ada apa yang mungkin di situ? Tadi Anda katakan berbeda, perbedaan di apa coba? Ada enggak? Kalau saya lihat daftar pustaka dari skripsinya tidak ada menggunakan buku yang kita pakai, Pak. Nah itu makanya, jadi maksudnya ada enggak sesuatu? Nah, dia pakai buku apa kira-kira sumber utama untuk ininya, rantai Markov-nya? Ada kelihatan enggak? Di sini dia memakai buku Cox, DR, dan Hilton, Pak. Tahun 1995. Jadi makanya nanti kan ada di skripsi kan ada dasar teori, ada bab 3-nya. Coba Anda di-matchingkan gitu. Jadi apa perbedaannya? Kan kita kan sudah
belajar cukup banyak kan dari bukunya Tim itu kan, karena sekarang sudah masuk yang discrete kan, ini kan yang discrete state sebenarnya. Nah, Anda melihat sesuatu dari alur teorinya ini ada sesuatu yang Anda bisa dapat pelajaran, apakah sama persis, apa ada sesuatu yang beda gitu? Nggak ada. Ya oke, sudah nanti. Tapi saya harapkan bukan nanti saya khawatirnya, malah kita jadi dikira melagiat untuk tugas kita, maka nanti dikira saya ngajari suruh melagiat punya orang itu, bukan ya bahaya malah. Padahal tujuan saya adalah mengkaji itu, mengupas itu loh. Jadi kayak apa sih yang ini kan, dia melakukan dengan cara apa, dan apakah sudah sesuai teori, asumsi apa, sebenarnya kita ingin ngambil pelajaran itu. Jangan sampai malah kita seperti Anda mempresentasikan malah skripsi orang nanti dikiranya saya nugasi Anda untuk apa, plagiat skripsi orang kan, saya kan nggak mau itu gitu loh. Jadi Anda kalau bisa bahas dengan cara Anda ngikuti dari bukunya yang Tim, ngapa dulu sih itu. Nah, saya ingin praktekkan gunakan data dari skripsi, hasilnya sama enggak, jadi itu malah dari skripsi cuma diambil datanya aja. Tapi Anda bisa mengerjakan sendiri, gunakan alur yang dari bukunya Tim. Jadi jangan malah kita mempresentasikan skripsinya itu, nanti seperti Anda mau ujian skripsi. Karena tadi saya kok, ini kayak cerita persis skripsinya malah gitu, enggak sama sekali enggak merujuk yang alur Timnya ya. Nanti ini untuk hanya apa, untuk menginginkan itu dulu saya. Maaf Pak, suaranya terputus Pak. Jadi hanya diambil datanya, kita ya tetap kayak isi saya dapat sumber dari skripsinya semua. Iya Pak, baik. Ya. Jadi maksudnya adalah berdasar dari data bersumber dari skripsinya si A, tapi saya kerjakan dengan bukunya Tim. Nah, gitu maksud saya. Nanti hasilnya sama enggak? Jadi bukan kita ngikutin yang di sumbernya gitu. Itu memang cara kita belajar, sebenarnya bisa aja data kita nyari sendiri, kayak kemarin coba yang dari CCTV kan di tempat cucian itu datanya malah ambil, tapi kan harus jadi ngerjakan sendiri berdasar teori yang sudah dipelajari gitu. Nah ya sarankan nanti itu ya, jadi ada bukan yang kita langsung ngikutin itu semua, jadi sampai kesimpulannya tadi kayaknya juga ngikutin. Coba lihat yang di hasil hitung, tapi bisa lihat di karena mencari steady state kan Anda kan. Nah coba saya ingin lihat yang steady state. Tadi kan Anda katakan steady state. Yang ini Pak. Itu teorinya pakai. Anda tahu steady state nggak di bukunya Tim? Itu prediksi steady state itu. Nah ini maksud saya, lihatlah di bukunya Tim itu apa itu yang namanya steady state. Kok dikata di sini dari skripsinya lagi Anda langsung cara ngitungnya steady state Anda tahu nggak? Ada nggak? Coba dibuka slide saya yang ada steady state coba. Anda buka overleaf-nya coba. Yang ada steady state, prosesnya gimana mencari steady state, dan dalam rangka apa kok perlu mencari steady state.
Ya oke, mungkin dari saya sudah saya share screen, tak ulang lagi dulu ya dari bab 3, kan hari ini kita akan masuk bab 4 ya. Karena untuk UTS kita 4 bab ya. Oke, makasih dulu aja sudah. Daripada nanti tapi saya harapkan mulai jangan salah paham dengan yang saya tugaskan ya, nanti dikiranya kita ngambilin dari malah saya khawatir itu gitu. Oke, saya akan share screen. Ya, oke. Kalau presensi sudah ini ya, presensi ya, mau saya tutup aja presensinya ini. Bukunya ini udah saya buka kan. Jadi ini ya, kalau perhatikan di bab 4 bab 3 ya, yang tadi di discrete time Markov chain. Maka tadi yang dilakukan itu sebenarnya apa? Nah, ini saya harapkan ada dasar dari teori ininya ya, untuk yang akhir kan tadi kayak niatnya mau ke state classification, tapi coba perhatikan bagaimana justru kita sisi skripsi tadi sebagai kita yang niati dikritisi lah gitu gampangannya gitu. Jadi kalau buku pun ya kita kritisi nanti, apakah di buku itu ada yang mungkin kan kita baca lebih dari satu buku, ada yang beda enggak gitu. Mana sih tadi yang sudah saya buat? Oke, mungkin secara cepat nanti mana ya mulai. Ini ya di bab tentang discrete time Markov chain, apakah tadi jadi ada rantai Markov ini yang tadi ada state-nya 0, 1, 2. Nah, seakan Anda coba ini dari bukunya yang tim ini, jadi apa sih yang akan dicari dari teori ini, mau untuk apa? Jadi ini kan kalau secara kata kunci yang ini kan, banyak sistem nyata dapat dimodelkan dengan asumsi bahwa perilaku masa depan hanya ditentukan oleh kondisi saat ini, bukan bagaimana kondisi tersebut dicapai. Jadi artinya dengan di Markov ini hanya memandang hanya satu state di belakangnya. Makanya pada saat kita mau menggunakan kayak tadi harga cabai, apakah harga cabai itu hanya dipengaruhi oleh yang langsung sebelahnya? Kalau bahasa di time series mungkin Anda pernah gunakan namanya AR1 gitu, karena hanya satu leg di belakangnya. Nah, di konteks Markov juga memandang bahwa hanya seperti itu. Jadi dia hanya tidak, kalau mau melihat yang agak jauh dengan prosesnya juga sedikit ada perbedaan. Nah, inilah yang kalau kita perhatikan secara prinsipil ini, maka tadi nanti Anda perhatikan pada saat ngelihat tadi ada state, bahwa ini yang dilihat hanya di sini, yang N-1 ke sana, kalau bahasa di satu leg, kalau dulu kita gunakan AR itu, maka disebut mempunyai sifat memorialize property itu. Jadi karena hanya ngelihat yang sekarang untuk besok itu. Nah, ini yang penting, terus asumsi ininya bahwa dia adalah waktunya adalah homogen, jadi aspek waktu tidak, ini kan hanya perpindahan itu, bahwa dia adalah tidak berubah karena berjalannya waktu, jadi tidak berubah itu. Jadi perpindahan, nah inilah salah satu yang nanti pada saat kita mau pakai, kita ceklah keadaan bahwa hanya tergantung dari sebelahnya. Ini kalau kita mau pakai yang discrete ini ya, diperhatikan itu. Nah, nanti untuk awal pada saat di waktu nolnya, harganya dinyatakan dengan sebagai AI, maka probabilitas gabungannya jadi seperti ini.
Nah, sekarang untuk mendefinisikan state-nya. Ini yang supaya jadi sifat markup-nya terpenuhi. Anda nanti silakan dikritisi itu ya untuk memenuhi sifat markup tadi punya sifat memorialize property, terus ininya jadi karena pada saat kita mau pakai jadi perhatikan bahwa itu adalah terpenuhi. Oh, ini sudah saya aktifkan, jadi nggak usah. Oke, ini terus yang mulai tentang transiennya. Nah, tadi kayaknya mungkin juga ada, jadi Anda malah dipandunya melalui ini ya. Jadi step by step-nya. Jadi, oke, Anda tadi kan berarti membutuhkan yang namanya adalah peluang transisi. Dari probabilitas transisi N langkah. Nah, gunakan ininya adalah Kaplan-Kolmogorov-nya. Tadi pakai enggak ya? Tadi yang tampil siapa? Yang presentasi tadi namanya siapa? Rizky ya? Rizky, Pak. Oke, Rizky. Jadi Iya, Pak. Rizky tadi misalnya, Anda pakai Kaplan-Kolmogorov enggak tadi? Oh, nggak ada, Pak. Nah, ya itulah makanya. Jadi saya melihat, coba kalau Anda pandu pakai ini, itu jadi malah enak. Anda bisa membuat sambil mempelajari ini, tapi menggunakan kasusnya punyanya si skripsinya tadi. Kisah tentang harga daging itu kan. Ada rendah tinggi yang dia bikin ininya gitu. Nah, maka dalam bentuk matriks jadi P pangkat ini itu transisi sampai N langkah gitu. Ini kan. Ini kalau ingin lihat marginal, jadi ini kan ada studi kasus. Jadi kalau tadi state-nya ada berapa? 5 apa ya kalau tadi ya? Iya ya, Rizky ya. State-nya ada berapa? Ada, iya Pak, 5 Pak. Dari 0 sampai 5. 4 Pak. Makanya kalau 5 tapi kayaknya pada saat di akhir kayaknya hampir deketan. Jadi kayaknya terlalu banyak state-nya karena hampir 0, berapa tadi? Hampir 0,3, 0,2 jadi deket-deket itu. Jadi sepertinya kayak perbedaan state itu dari sisi peluang kayak hampir sama itu tadi, kayak dibagi rata aja itu. Jadi state nggak harus sebanyak itu kalau memang dipandang nggak antara tadi mungkin sangat murah ini mungkin terlalu rinci seperti itu bisa juga sebenarnya nggak perlu harus serinci itu kan. Nah ini kalau misalnya contoh 2 ini kan 0,7 sama 0,3 kan cukup besar. Yang kayak gini tadi diperhatikan. Ada enggak yang seperti ini tadi? Yang kayak gini ada enggak tadi? Rizky? Ada Pak. Nah, dari nanti 0,5. Ya, jadi nanti kan startnya kalau sudah kecil-kecil kayak gitu, ngapain jadi banyak banget state itu. Nah, ini salah satu, nanti bisa aja Rizky ngubah sendiri. Mungkin saya akan bikin mahal sama murah gitu, atau mahal sama tidak mahal atau apalah, misalnya kalau ada 2 ya bisa ikut seperti itu. Jadi nggak harus ngikutin yang seterusnya, tapi yang penting inspirasinya aja lah, misalnya boleh diambil itu karena untuk memenuhi kriteria yang ada. Jadi nah, ini mulai misalnya ingin P2, jadi kan kalau harian hari ini kan hari esok itu 1 step. Saya ingin lihat ini hari ini Selasa ya, Rabu, berarti kan pakai transisi yang ini. Tapi kalau saya ingin lihat dari Kamis, berarti dia dikalikan 2 ini, nanti dapat bahwa dari state 0 ke berubah 1 dalam 2 langkah. Jadi 2 hari kayak gitu. Nah inilah analisis transien ini, kerjaan sederhana dulu kan Anda bisa menghayati. Nanti pada saat bagaimana kalau N-nya makin menuju tak hingga. Nah inilah yang tadi ke konteks yang steady state-nya atau stasionernya yang disebut dengan P. Nah coba kalau tadi Rizky nanti ngerjakannya ngikutin di buku ini aja kan malah enak, sambil project ini ternyata hasilnya ada yang sama dengan yang di sana. Mungkin di sana teorinya karena saya maklumi kadang kan nama saya tuh nggak tahu, mungkin dia juga dulu pernah ambil mata peserta kasih apa enggak, saya nggak tahu di Jambi sana ya, mungkin langsung karena untuk skripsi aja dia baru belajar itu bisa ada resiko. Lebih baik ini kita lagi belajar, ikutin buku ini aja, terus gunakan datanya dia. Maka yang langkah pertama dari datanya dia untuk bikin ini dulu sebenarnya, yang namanya matriks
probabilitas transisinya itu. Oke ya, nanti sampai sini kita mulai mau, kalau ini kan yang latihan, kalau mau di ini ya silakan, tapi saya akan lanjut dulu. Nah ini yang tadi untuk mencapai yang transiennya, yang kalau tadi juga dia melakukan, tapi ikutilah sekali lagi ya, nanti semua yang ngerjakan tugas ikutilah buku ini ya, jangan kebalik ya. Jangan kita jadi follower orang, tapi kita memfollow buku ini. Memang karena yang saya pilih buku ini untuk kuliah ini, karena saya ingin memfollow si tim ini gitu. Nah ini mulai equilibrium probability-nya untuk lihat kualitas jangka panjang. Nah inilah yang diinikan sebagai limit tadi yang transisi itu, tapi kalau n-nya menuju tak hingga. Nah bagaimana mencari nilai p-nya ini yang state-nya? Nah tadi gunakan apa? Nah syaratnya untuk bisa tercapai bahwa ini tunggal harus reducible. Nah tadi saya nggak mendengar apakah dicek bahwa semua state saling berkomunikasi, saya saling mencapai. Arithmetic tidak ada pola perulangan tetap yang pada interval waktu tertentu. Positif recurrent atau waktu. Nah ini tadi tambahilah, kita coba mengecek, nanti kan ada di bukunya kan, irreducible seperti apa, arithmetic apa, positif recurrent apa. Nah memenuhi itu semua nanti baru dicari p-nya. Kalau yang nggak memenuhi ini nanti percuma aja, p-nya nggak tunggal, kita nggak dapet itu. Maka tadi saya nggak melihat kok ada seperti itu. Nah kalau untuk yang skripsi saya anggap wajar, karena dia di level S1, apalagi nggak tahu di kuliahnya, saya juga nggak yakin semua ada yang mendapatkan proses stokastik. Maka panduan kita dari buku itu penting ya. Nah ini contoh yang 2 state, bagaimana kita menyelesaikan menggunakan persamaan ini. Kalau tadi menggunakan apa ya? Kan berarti ada 5 state ya. Ada masih ingat nggak? Dia untuk mendapatkan steady state-nya pakai apa? Pakai ini, persamaan seperti ini enggak? Jadi P0 sama dengan ini, terus kalau kan dia persamaan jadi lebih banyak kan, karena ada total dia punya ada 5 state. Ada tadi gunakan saya gini enggak? Rizky, ingat nggak? Ya nanti coba cek ya. Nah, Iya Pak. gunakan nanti setelah itu, kalau kita kalau state-nya banyak ini ya, jadi kayak tadi state-nya 5, mungkin gunakan kayak gini mungkin nggak mudah. Maka gunakan bantuan berupa persamaan yang melibatkan matriks. Jadi ada vektor, terus berulang ini diinikan sampai dia nilainya cukup dekat. Ini prinsipnya. Jadi nah ini lama-lama dekat, nah itulah jadi sudah mencapai steady state-nya itu. Nah, nanti coba perhatikan lagi ya di yang step tadi. Bisa juga tadi sudah semua seperti bukunya tim ini misalnya gitu. Baik Pak. Jadi bukan dalam rangka menyalahkan atau apa, tapi kita mengkaji ya, memahami dari apa yang orang lakukan itu. Ini tadi dengan cara adalah melakukan berkali-kali itu. Nah sekarang kalau untuk ini masih untuk sama kan, kalau tadi state-nya finite berarti yang ini kan. Nah ini kan metodenya yang bisa digunakan, ada metode Hastings algorithm. Jadi ini kebersamaan yang tadi kalau punya state-nya banyak ya jadinya ini banyak itu, tapi jumlah tetap 1. Ini yang untuk yang metode yang finite tadi yang gunakan Gaussian elimination, bisa iterative method, bisa gunakan SOR. Nah kira-kira tadi gunakan apa? Ada nggak di state disebut ya, bukan di state, disebut di deskripsinya dia pakai apa? Ada nggak? Kayaknya enggak ya, tadi saya waktu dengerin ada presentasi enggak dengar salah menyebutkan salah satu inilah gitu. Bener nggak Rizky? Halo Rizky. Ada nggak tadi nyebut gunakan Gaussian elimination atau gunakan iterative method atau SOR gitu? Ada nggak? Enggak ada Pak. Ya, oke, nanti silakan Anda coba gunakan
Nah, kalau untuk state-nya yang tak terbatas, ya 0, 1, 2 sampai ke sana, ini yang beda lagi ya, gunakan yang geometric tail. Nah, ini bisa juga gunakan yang Matrix Hastings algorithm gunakan MCMC. Ini sama untuk gunakan yang mencari P-nya itu. Nah, sebenarnya, tapi Anda waktu ngerjakannya bikin collab atau dari collab yang ini untuk mencarinya. Di sini kan untuk Iya, mencari Pak. equilibrium kan itu. Anda pakai ini sudah merakit, memasukkan ininya matematika. Berarti Anda masukkan ini tadi karena langsung yang collabnya tadi dipercepat, jadi saya nggak lihat pada saat. Tapi berarti Anda gunakan metode yang mana Pak tadi saya pertanyaannya itu? Nggak ini ya, nggak ingat ya. Tapi hasil yang diperoleh sama dengan yang di skripsinya ya. Iya. Ada berbeda sedikit Pak di frekuensinya Pak. Oke ya, makanya nanti justru itulah yang saya inginkan kalau ada nanti dikomparasi. Ini kerjaan skripsi, ini kerjaan saya pakai bukunya tim itu. Nah, itulah malah saya ingin ada komparasi kayak gitu itu. Jadi yang diskusi dapat apa dia pakai metodenya apa kadang mungkin nggak nyebut kan, bisa juga itu. Karena wajar untuk di level S1 kadang mesti tidak secermat ini kan naik level biasanya harus makin cermat. Kalau S3 ya makin harus lebih ini lagi gitu. Jadi nanti silakan di ini ya. Mulai ini diperoleh, ini kan contoh yang tiga state tadi ya diperoleh. Ini kan lumayan 0,6, 0,34, ini posisi steady state-nya sudah di. Ini yang kalau gunakan apa SOR-nya, ini Metropolis Hastings ini hasilnya dengan tadi 0,4532. Di sini berapa? Mana tadi? 4,6 kan sedikit beda kan ini ya, jadi antara dua solusi ini kadang dua metode bisa berbeda, maka tadi saya ingin tahu sana gunakan metodenya apa gitu. Ini 1941, ini 1914 kan, itu berarti kan sudah beda itu ada. Kemungkinan karena beda metodenya. Nah ini nanti gimana pada saat kalau yang supaya sama, apakah kalau N-nya semakin besar, kalau ini kan karena gunakan apa? Jadi ada harga, simulasi ini menggunakan sampai berapa ini untuk kayak iteratifnya itu di ini. Oke, terus ini adalah yang jadi nanti tolong dicek pasti sampai tahap ini, silakan Anda nanti perhatikan itu. Terus yang 35-nya. Tadi kayaknya hanya sampai steady state kelihatannya ya, Rizky ya. Iya ya, berhenti di situ ya tadi kayaknya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, jadi kan menghasilkan itu aja sudah kayaknya sudah berhenti. Tapi sebenarnya kalau lihat tadi judulnya kesannya mau klasifikasi state kayaknya itu. Jadi ada nanti ini ada kan tadi ada communicate, ada accessible, ada transient, ada recurrent. Jadi nanti kita kan punya ada state-nya berapa tadi 5. Nanti ada state yang kata transient atau state yang di sini saya sebagai recurrent. Nah, benar nggak kalau semua yang maka pada saat terjadi steady state harus keadaan yang apa? Nah, ini yang saya harapkan nanti tolong dicermati ya di situ itu. Tadi kayaknya nggak sampai menghasilkan klasifikasi mana recurrent transient, kayaknya enggak ya. Misalnya yang state rendah apalah tadi yang kan ada 5 ya kalau salah itu. Mungkin antar komoditas tadi sama enggak misalnya. Bisa juga berbeda masalahnya itu misalnya. Nah, tadi kan syarat untuk steady state harus irreducible. Nah, ini dia hanya ada satu kelas. Kalau sampai kelasnya lebih dari satu sudah nggak akan dapat yang tadi. Nah, itu maksud saya, jadi kalau Anda coba nanti cermati dengan buku ini, Anda cek kalau dia state-nya irreducible berarti dalam satu kelas saja, maka layak dicari namanya si P-nya tadi atau steady state-nya.
Nah tadi waktu saya dengar presentasinya kayaknya nggak sampai ke situ, maka saya tadi agak khawatir, aduh ini kayaknya ngikuti skripsinya, padahal saya inginnya Anda mengikuti buku ini. Gitu. Ya nanti semua mulai ini diubah ya. Nanti pas di ujian Anda ikutinya buku ini ya. Jadi jangan malah ya soal minta bantuan, waktu kerjakannya nggak apa-apa, tapi buku ini tolong diperhatikan. Ini kan semua slide saya berasal dari buku ini itu, sumbernya. Jadi tidak, ya boleh aja lihat buku lain nggak apa-apa, tapi saya hanya ikuti ininya aja, alurnya biar enak. Saya biasanya bukunya satu aja dulu biar gampang itu. Dari minggu ke minggunya saya akan ikuti bukunya kayak ini. Untuk anak 9 bab saya bagi yang 4 untuk sebelum UTS, ya yang 5 untuk setelah UTS itu. Nah ini kan ada apa, nanti state-nya apakah dalam satu kelas enggak, ada inilah pada hasilnya ada yang regular state, ada yang transient state. Jadi tidak irreducible, maka jangan dicari apa tadi yang namanya steady state-nya. Nah tadi sebenarnya saya kalau berharap dicek ini dulu, ini baru dicari, tapi kayaknya langsung ngalir saja. Nah tadi aduh ini kayaknya tidak perhatikan dari buku ini. Nah oke, ini yang bab 3. Sekarang kita untuk bibliografinya, ada nggak yang dipakai oleh tadi ya? Tadi referensinya apa, referensi utamanya? Jadi ya, untuk yang di bab ini pertama, ini yang penemunya Andrei Markov tahun 1856 sampai 1922 ini. Berapa ini sana? Ini yang perintis rantai Markov sesuai namanya diabadikan. Perkembangannya makin pesat di abad ke-20-an di bidang fisika, biologi, operation research. Maka di beberapa perguruan tinggi itu di grup operation research, kalau seperti di UGM namanya di orang matematik terapan itu juga banyak yang menekuni ke tentang ini. Nah, kalau tadi mungkin bukunya bisa juga nggak disebutin ya, buku-buku klasik kan lama ini kan tahun 67, 68, 60, terus tahun 94, 2002, karena ini bukunya sudah cukup lama lah. Mungkin yang tadi kira-kira dari mana dia buku sebagai. Nah, kalau Anda bisa dapat bukunya, bisa untuk pembanding atau tambahan belajar dari buku utama yang saya berikan ya. Jadi enggak. Oke, sekarang kita akan masuk bab 4. Kalau tadi itu state-nya discrete, sekarang kita akan masuk ke state-nya adalah continue. Mana tadi? Saya buka. Tadi state discrete, time-nya juga continue ya, pakai n tadi ya ininya. Nah ini continuous time. Kalau tadi discrete time Markov chain, jadi waktunya discrete tadi harian ya. Jadi kalau ini adalah continuous waktunya. Nanti juga ada yang state-nya discrete, ada yang state-nya bisa continue itu. Nah, jadi perbedaannya tadi gunakan indeks n plus 1, kalau di sini sekarang gunakan ininya dalam kurung S sama. Ini ciri yang kalau waktunya continue. Nah, kalau Anda misalnya nanti sama lihat skripsi atau tesis orang atau paper orang, nanti perhatikan. Kalau yang kayak gini berarti kategori yang discrete time. Ini yang continuous time. Jadi ini yang continuous time. Kalau tadi ada discrete time. Tapi sama-sama dalam konteks Markov selalu berpikir dia memperluas properti itu. Hanya melihat apa? Dari ini ada XSI, ada XU. Ini yang lainnya diabaikan, yang penting yang posisi XS-nya aja. Dan ditambah T plus, dari misalnya pokoknya yang penting sekarang posisi di S, waktu S, nanti bagaimana di waktu T plus S. Jadi yang waktu-waktu sebelum S-nya nggak perlu diperhatikan. Nah, beberapa untuk kalau dia terkait waktu stay-nya di state itu, dia harus bersifat eksponensial. Nah, kalau untuk mengecek bahwa dia memenuhi Markov-nya, salah satunya harus ini, bahwa dia selama stay. Jadi kayak misalnya tadi harga
harga tapi bertahan, sering kan disebut harga bertahan di harga berapa selama beberapa hari misalnya. Nah, itu berarti lama dia di state itu. Nah, kalau kita ini kan nanti dia berubah lagi, sudah murah, naik lagi ke mahal, murah lagi, terus berubah kayak gitu. Tapi lama dia stay-nya di suatu state berdistribusi eksponensial. Nah, itulah ciri yang harus diperhatikan di sini. Nah, di sini juga punya transition rate ya, dari posisi I berubah ke state J. Nah, cuman di sini tadi kita mempunyai namanya, kalau di konteks yang di sini ada laju kedatangan, ada layanan. Nah, ini mirip seperti kalau yang kemarin di cucian mobil adalah kedatangan pelanggannya, terus selama dikerjakan dia dicucinya itu. Nah, kalau kita menggunakan yang time-nya continue, bisa menggunakan adalah continuous time Markov chain. Jadi di bab 4 ini adalah cara bagaimana kita bangun, nah ini persamaan diferensial untuk probabilitas transisi. Ini yang namanya gunakan Kolmogorov equation. Itu probabilitas equilibriumnya jangka panjang, tadi kayak steady state-nya juga sama seperti itu. Terus aplikasinya pada model antrian. Nah, kalau kemarin adalah kita belum masuk ke sini, tapi sudah ada yang make. Ya, nggak apa-apa, memang kemarin tapi nanti mulai dicermati apakah syarat-syarat yang diinikan terpenuhi enggak. Terus di model persediaan, dari stoknya ini berkurang lama-lama habis misalnya. Ini mirip kalau lagi di bulan-bulan Ramadan ini kan yang jualan takjil, dia nyetok berapa, sudah sampai jamnya buka tetap nggak habis, biasanya akhirnya jadi tersisa. Nah, ini model persediaan. Kalau di suatu toko besar adalah dia di gudangnya masih ada stok berapa, itu kan di pembukanya kelihatan itu berkurang terus kayak gitu. Oke, ini yang continuous time. Nanti jadi yang kemarin sudah bahas tentang antrian di ini, nanti kalau gunakan yang model ini perhatikan asumsi-asumsinya dipenuhi enggak ya, syaratan menggunakan ini itu. Ini definisinya tadi secara rangkumannya, dan ini sifat Markovnya kemarin ya jadi continuous time, tapi ini state-nya adalah discrete ya ini ya. Sojourn time adalah waktu dia tinggal di state itu, maka TI-nya jadi kalau tadi kita cari di TI adalah state di I berapa lama. Kalau kita sudah punya data itu, nanti dicek dia distribusinya harusnya adalah eksponensial. Kalau iya, maka memenuhi ini kita gunakan. Ngecek eksponensial kan gampang kan, pakai uji Gonod-Sopit itu Terus bagaimana kalau menghitung untuk jam probabilitas lompatannya dari I berpindah ke J, jadi perpindahan state-nya, transition rate-nya, laju transisinya dari I ke J, ini definisinya. Ini untuk menghitung laju keberangkatannya. Terus nanti ada absorbing state, adalah yang kalau sudah di state itu dia nggak pernah pergi lagi, namanya absorbing state. Nah, ini yang MM1 kalau kemarin itu yang kemarin yang untuk di cucian siapa? Yang cucian kendaraan itu yang tampil itu kemarin siapa? Itu kemarin Anda MM juga ya, MM4 kalau nggak salah ya, apa MG4? MG4 Pak. MG malah Anda main ke general ya. Iya Pak. Jadi sebenarnya dicek, kalau memang dia nggak bisa M, maka dia jadi dia lari ke G. Karena syaratnya M apa tadi? Eksponensial untuk urutan kedatangannya juga kan Pak. Anda kemarin ngecek ya bahwa dia nggak eksponensial memang ya untuk servisnya ya? Iya Pak, karena kan berbeda-beda waktunya. Ya kalau berbeda ya, tapi yang penting distribusinya nggak eksponensial itu loh. Waktu menyucinya istilahnya gampangannya lah. Karena kan kalau M yang satu ini kan
distribusinya lama, waktu dia dilayani lah itu. Ya nanti coba dicek lagi ya, bahwa kalau memang benar dia nggak layak dimodelkan dengan M, maka jadi MG4 ya kemarin nggak salah jadinya ya. Ada 4 server ya kemarin. Iya Pak, benar. Oke, nanti pada satu tugas ini Anda coba cermati lagi. Ini tugas ini kan tugas untuk yang minggu ke-6 ini kan. Jadi Anda cermati betul-betul bahwa itu semua memenuhi persyaratan MG4 kalau yang Anda nanti ya. Jadi kedatangannya ada, antar kedatangannya dia eksponensial ya. Terus kalau keberangkatannya, kalau yang ini juga dia gunakan adalah konstan, tapi untuk lama dia dilayaninya adalah eksponensial. Maka laju keluarnya adalah kedatangan plus keberangkatan. Keberangkatan itu yang dia setelah dilayani, pergi dari sistemnya itu. Oke, ini sudah. Ini contoh yang MM1 ya. Ini lambdanya 2, mu-nya 1,5. Jadi kedatangannya lebih tinggi daripada layanannya ya. Ini 2 sama 1,5. State-nya ada 3, 0, 1, 2. Nah, ini di waktu 0 dia masih state 0 terus pindah ke state 1 dan inilah lamanya ini berada di state 1 ini. Terus kembali dia jadi 0 lagi di state 0 dia lebih panjang ini. Nah, nanti yang dicek ini eksponen sama enggak ininya, yang lama-lama dicek. Ini kan ada yang pendek banget ini. Memang ya beda-beda namanya stokastik ya beda-beda itu. Tapi kalau nanti dicek distribusinya dia adalah eksponensial, maka disebut sebagai M. Jadi kalau waktu lama dia ada di state-nya itu. Ini adalah waktu dia berada di ini, nanti dihitung ini berapa, misalnya pakai menit, jadi berapa menit, nanti dicek bahwa dia eksponensial, maka berarti ininya M. Kalau kedatangannya M, maka keberangkatan dengan M, maka MM, terus servernya 1, maka MM1. Gitu. Oke, nanti Nah, sekarang flow rate equation modelnya. Jadi tadi ada apa? Sekali lagi ini XT adalah continuous time Markov chain. Ini adalah rate-nya. Total rate yang gunakan VI. Dan ini per VI adalah mean surgeon time in state. Jadi ini yang tadi lama waktu ininya itu. Ini rata-rata dari yang kalau yang M tadi berarti eksponensial. Gitu. Nah, equilibriumnya adalah menggunakan persamaan ini untuk state gap JJ. Jadi flow out sama dengan flow in. Ini yang sebelah kiri adalah proses leave state J, meninggalkan J. Kalau ini adalah proses dia masuk ke state J. Maka flow out dengan flow in sama aja. Ini flow out-nya yang left, yang flow in-nya yang kanan. Nah, terus juga untuk ininya kayak yang tadi juga harus jumlahnya sama dengan 1 karena probability ya di masing-masing state. Jadi kalau jumlahkan adalah dia 1. Nah, kalau untuk finite state, linear equation mempunyai satu syaratnya kalau dia irreducible. Jadi kalau irreducible adalah cirinya dia harus dalam satu kelas. Tidak boleh dalam satu sistem itu sampai ada 2 kelas. Jadi nanti kalau dicek untakan ini dia syaratnya harus irreducible. Nah, saya nggak tahu kemarin, kalau kemarin state-nya ada berapa ya? Yang waktu Anda untuk yang cucian tadi, gunakannya apa ya? Kemarin sudah nyebut ada state-nya belum ya? Mohon maaf Pak, stating kayak gimana Pak maksudnya? Ya ini jadi kan ya jadi state I ke J dia berubah kayak gitu. Itu kemarin apa ya? Memakai itu enggak ya? Kemarin sudah nyebut-nyebut itu belum?
Ya nanti tolong dicek lagi ya. Jadi kan kemarin kalau nggak salah sampai juga mencari steady state enggak ya kayaknya ya? Sudah kayaknya ya. Belum, Pak. Belum. Iya, Karena Pak. pada saat nanti untuk ke sana coba nanti Anda lanjutkan aja malah tugasnya itu. Manfaatkan yang nanti dicek semua kalau memenuhi syarat ini berarti itu bisa berlanjut untuk tugas ini gitu. Baik, Pak. Kemarin kan dianggapnya masih untuk pengenalan tentang proses stokastiknya lah itu. Jadi salah satunya Anda langsung masuk ke sebenarnya nanti ini secara lebih jelas nanti akan dipasang di bab 5 apa ya ini. Nah ini besok rame-rame gini. Yang Anda sudah pakai sebenarnya kemarin yang ini. MG tapi yang bukan MG1 tapi MGC sebenarnya ini. Kalau di sini harusnya melalui apa? MM1, MMC, terus MG1 baru MGC gitu. Tapi Anda langsung kemarin masuk ke MGC, C-nya 4 itu. Jadi langsung sudah apa sebenarnya Anda sudah masuk ke bab 5 itu sebenarnya di sini itu. Ya, oke, kembali nanti dilanjut aja, boleh nanti dicek. Kalau memang MG mungkin Anda harus melihat yang di bab 5. Tapi untuk UTS kita hanya sampai bab 4, maka hati-hati nanti perhatikan bagaimana teori di bab 4 ya, karena belum sampai ke bab 5-nya itu. Walaupun mungkin untuk kisahnya, masalahnya mungkin sudah, tapi cara ngerjakannya kita menggunakan teori yang masih sampai bab 4. Itu. Ini tadi ya ada state yang karena nanti bisa juga state-nya adalah continue ya, kalau di sini state-nya discrete. Kalau bisa disebut sebagai IJ itu namanya state-nya discrete, tapi time-nya yang continue. Tolong perhatikan itu. Ini badan equation-nya. Oke, saya cek nanti. Oh, belum saya buka nih. Nah, ini contohnya untuk model inventory, laju permintaannya lambda 2, laju flashness-nya 1. Ini transaction rate ya, bukan probability rate ya, jadi ini rate-nya. Kalau kemarin di discrete itu adalah probability rate, kalau di sini adalah transaction rate, di perubahan rate dari masing-masing state itu. Nah inilah pada saat sudah disampai ke steady state atau kesetimbangannya, dia di state 0 peluangnya adalah 0,5, jadi lebih sering di state 0 daripada di state 2 dan 1. Nah nanti silakan yang kemarin sudah ngerjakan mulai cermati gunakan konsep bab 4 ini ya, teori bab 4 itu. Ini untuk 4.3. Ini ergodic theorem itu, apalagi pada saat Anda berurusan dengan ini di konteks CTMC ini adalah memberikan dasar untuk menghubungkan rata-rata waktu time average dengan probabilitas kesetimbangannya. Nah ini tadi yang asumsi dasar selalu harus menggunakan bahasa bersifat reducible dan memiliki distribusi yang stasioner. Ini untuk mengaitkan antara rata-rata waktu time average-nya dengan kesetimbangannya, probability kesetimbangannya. Ini dinyatakan definisinya dengan PC sama limit dari ini kalau T-nya menuju tak hingga. Tadi yang untuk semacam menuju ke. Nah, kalau reward adalah dinyatakan dengan R. Nah, kalau kita ingin lihat bagaimana kalau T-nya semakin menuju tak hingga. Ini ada, kalau tadi hanya probability, sekarang kita bicara reward. Jadi pada saat dia stay di situ butuh biaya berapa? Jadi misalnya seperti kalau ngantri di lampu merah itu sebenarnya kita keluar biaya karena pada saat kita berhenti mesinnya masih hidup, bensin habiskan kan? Nggak mungkin kita matikan mesinnya nanti. Hanya di sini ada biaya yang timbul pada saat di state itu.
Nah, inilah yang dalam konteks untuk lewat kita ingin lihat bagaimana di state itu dia ada biaya yang timbul. Nah, bagaimana dalam waktu yang panjang. Nah, ini sebenarnya sering dipakai untuk kayak menghitung. Jadi bagaimana pemborosan seperti di Jakarta karena banyak sekali yang jalan-jalan yang macet. Jadi stay di lampu merah itu cukup lama itu. Nah, ini jadi kita bisa bicara biaya yang timbul gara-gara tadi ada transisi dan ada stay di situ berapa lama itu. Oke, ini nanti cek collab-nya sudah di. Jadi caranya sebenarnya kalau Anda mau gunakan kayak tadi misalnya gunakan kata kunci ini, nanti mungkin dapat skripsi atau tesis atau jurnal. Tapi yang penting Anda telusurinya gunakan buku ini biar Anda jadi sambil belajar buku ini. Sekali lagi ya, nanti tak ingat besok seperti itu ya, coba diikutin dari bukunya itu. Urutannya itu untuk ini tadi MM1 yang dipakai. Ini kompetensi ergodiknya untuk mencari rata-rata waktu jangka panjangnya. Yang state 0, state 1. Nah, inilah jadi pada saat untuk yang warna apa ini biru berarti yang dia di waktunya di 0,4 berapa lah itu. Ini masing-masing kan tadinya ya fluktuatif kan, setelah itu dia akan mencapai steady-nya ini. Waktunya semakin berjalan menuju tak hingga lama-lama dia kayak garis lurus. Nah, lama-lama yang biru dengan putus-putus ini itu sudah nempel, tadinya kan enggak itu. Ini juga lama-lama sudah di ininya menuju ke steady state-nya itu. Jadi tadi kan untuk di teoritisnya waktu kita menggunakan ini simulasi ya, 0,4 ini lama-lama dia akan menuju ke harga teoritisnya itu. Berarti simulasinya sudah benar komputasinya kan ini. Kalau Anda dengan data real ya bisa, tapi nanti jadi akan mencapai kestabilan di nilai tertentu itu. Nah, itu yang namanya state tersebut itu. Oh ya, ini ada tambahan saya kisahkan untuk saham. Kalau Anda ada yang minat ke saham, boleh, karena saham sekarang ada nggak yang nggak tahu saham? Semua sudah tahu kan saham kan ya? Belinya di mana saham? Ajaib, Pak. Di mana belinya? Kalau beli saham? Kalau saya di Ajaib, Pak, di aplikasi. Ya, tapi pasarnya di mana sebenarnya lokasinya? Itu kan aplikasinya. Pasarnya di mana sebenarnya? Memang sekarang pakai aplikasi ya, jadi kita nggak kerasa kan. Di Bursa Efek ya, itu pasarnya itu yang jual. Tapi kan kita belinya dari aplikasi, jadi nggak kerasa itu. Nah, ini IDX itu, Indonesian Stock Exchange dulu nama ininya, di websitenya ada pakai IDX. Nah, ini tadi kalau ingin lihat bagaimana aplikasi ini di dunia saham. Nah, ini maksud saya kayak gini, jadi tetap saya bersumber dari tim karena memang ini dasarnya dari bukunya tim. Jadi saham kadang oversold itu sudah terlalu banyak orang yang jual ini. Ini kemarin pada takut, nggak tahu ada peristiwa apa gara-gara perang, banyak orang yang jual. Ada yang orang beli, banyak yang beli. Nah, ini yang netral dia tidak ya wajar dia ada yang jual ada beli, tapi ini kalau terlalu banyak yang jual banyak yang beli menyebabkan harga jadi bisa tertekan itu. Nah, inilah nanti ingin melihat bagaimana proses ke harga wajarnya sebenarnya di berapa, ini kan dia fluktuatif kan harganya. Maka state-nya ada oversold, netral, dan overbought. Nah, kalau sudah gunakan yang konteks tadi, jadi kita bisa ingin melihat bagaimana kita akan dapat profitnya itu. Ininya berapa, hanya dijual di posisi berapa. Nah, ini
diambilkan datanya saya kira dari yang langsung dari Bursa Efek, tapi pakai Yahoo ya, karena di datanya ada di Yahoo yang gampang. Jadi ini ngambilnya dari Yahoo kalau ingin dapat data langsung ya, karena lebih mudah. Kalau ini kita langsung ada di ini dulu lah, diasumsikan dulu, karena nanti gunakan data ini biasanya paling mudah kalau saham dengan yang ininya adalah Yahoo itu. Jadi state-nya ada 3, bagaimana dia dalam jangka panjangnya itu. Jadi akhirnya di posisi oversold-nya di Duana jadi lebih dominan adalah netral. Hanya banyak orang yang nggak jual, nggak beli, dia kayak hanya wait and see aja. Gitu. Nah ini sudah ngambil langsung dari yang Yahoo ya, ini YF download Yahoo Finance. Ini diambil yang Januari sampai tanggal 15. Nah, bagaimana situasinya untuk jadi ini harga penutupannya dia adalah posisinya ini adalah mayoritas di posisi YC, karena di oversold-nya untuk yang jadi pas untuk beli itu 37%, yang stage satunya adalah pada saat dia di netralnya. Nah ini adalah kalau untuk ini ada lagi juga baca, tapi untuk dari 1 Januari juga untuk ditambahkan adanya Fideli Visual ya, karena ini yang menambahkan reward-nya tadi itu. Ini harga terus market state-nya. Jadi ini memang lagi pada turun ya ke bawah ini ya. Ini jadi saya bisa ngitung total returnnya ini negatif, pada ya rugi ya. Nah modal awal 10 juta malah pada hanya turun jadi tinggal 8,8 pada rugi memang ini. Karena nilainya, tapi dia hanya transaksi 1 kali, karena ya situasinya lagi ini kalau jual ya rugi, ya milih jadi, tapi dia secara ininya nilainya turun terus itu. Padahal dia punya 1.300 lembar atau 13 lot ya kalau bahasanya. Ini kalau yang senang saham boleh masuk sini, karena tadi saya untuk kuliah yang pengambilan keputusan bisnis lagi banyak yang ke saham, sekalian saya tambahkan untuk kisah di sini. Nah sekarang yang 44. Ini Markov process or a semi-infinite street. Jadi pada saat ini adalah berarti perluasan dari rantai Markov yang 1 dimensi. Jadi ini perluasan dari apa yang tadi sudah diinikan. Jadi I menunjukkan level atau tingkat pada saat jumlah pelanggan ada di sistem dengan state space-nya. Jadi ICC menunjukkan fase atau status, misalnya jumlah server yang aktif atau status tinggal. Jadi kalau seperti tadi di pencucian tadi ada servernya 4, mungkin jumlah pelanggannya kalau cuma 3 otomatis servernya mesti ada yang nganggur kan, karena servernya tadi 4 ya yang melayani ininya. Jadi kalau jumlah pelanggan pada saat berapa ini adalah terus F-nya adalah menunjukkan pada saat si servernya yang aktif berapa itu. Inilah yang beda dengan kalau yang tadi kan hanya lihatnya dari hanya arrival untuk yang
lambdanya, dan service time-nya yang gunakan adalah new. Jadi struktur transisinya adalah seperti ini ya. Jadi ada yang tadinya B00, B01, B10, nggak sampai full ke sini semua. Jadi I ke I plus 1, dari A1 level dari I ke I, A2 penurunan level dari I ke I min 1. Jadi hanya berputar seperti itu aja, jadi tidak penuh kayak tadi kan semua ini. Nah, bagaimana steady state-nya untuk yang situasi kayak tadi itu? Nah, inilah yang digunakan untuk posisi stabil jika dan hanya jika ini terpenuhi ini. Gunakan solusinya, gunakan trigonometrik dibawa ke persamaan ini yang hanya kita dapatkan ini nanti kalau mau dikerjakan secara manual ya silakan. Ini kembali lagi juga untuk saya aplikasikan ke bisa ke sistem antrian tapi yang berupa bulk arrival, jadi kayak datang rombongan. Mungkin kalau sekarang ya kayak di toko-toko oleh-oleh ya itu rombongan pakai bis, rombongan pakai mobil, bukan satu persatu datanya langsung bulk gitu. Kalau dalam konteks cadangan, kalau pas ya kayak ini sekarang mungkin banyak yang tiba-tiba jadi langsung diborong gitu. Nah, untuk detailnya model harga di mana I adalah harga dan J adalah volatilitas pasarnya. Jadi karena kalau harganya dinyatakan dengan I, kalau di saham kan ada harga, ada volatilitas. Jadi ngelihat seperti itu. Jadi kalau nanti yang nggak tertarik ya nggak harus ambil ke sini. Tadi ini hanya untuk yang nanti peminat ke saham silahkan ya untuk bagaimana cara menerapkan ini. Itu. Yang 45 ini yang transient state probability. Jadi untuk state kalau T menuju tak hingga, untuk transient state bertujuan mencari PIJT ini untuk sebelum mencapai kesetimbangan kan kita mesti ada perubahan dulu dari I ke J pada periode waktu T, pada waktu. Nah, misalnya dalam konteks kembali ke saham ini adalah karena jam bursa kayak sekarang masih buka, nanti jam 4:04 kalau saya tutup itu. Jadi enggak buka terus 24 jam, enggak. Jadi ini pada periode waktu itu mungkin dia berubah-ubah berapa kali si harga tadi. Ini gunakan persamaan diferensial ini menggunakan Kolmogorov-Horvath equation kalau untuk mencari PIJT-nya itu. Ini gunakan notasi matriks. Ini metodenya Uniform Science dan menggunakan Jensen method. Jadi kita ya ngikut aja ini yang ditemukan oleh si Jensen ini. Jadi di sini adalah dengan menggunakan misalkan satunya ada proses Poisson, itu jumlah transisi yang terjadi sampai waktu T mengikuti distribusi Poisson dengan parameternya adalah nu T. Terus yang komponen satunya lagi adalah ke discrete time-nya, perpindahan antar state-nya diatur oleh matrik probabilitas transisi P. Jadi di sini ada dua bagian ya, yang satu untuk proses Poisson-nya itu yang menunjukkan bagaimana ada berapa jumlah transisi sama selama waktu T. Jadi berubah-ubahnya berapa kali lah dalam. Nah, yang perpindahan antar state-nya, probabilitasnya itu mirip seperti yang di discrete time Markov chain. Jadi kayak yang gunakan di bab 3-nya yang kemarin itu. Ini adalah ide yang untuk menyelesaikan di bagian. Ada terus berikutnya tentang special time probabilities. Jadi ini adalah untuk menyatakan waktu yang dibutuhkan proses itu untuk pertama kali masuk ke suatu state tertentu atau state target
pertama kali menyentuh itulah namanya first phase time. Jadi semua dalam satu himpunan yang jadi namanya aspergillus lagi adalah yang kalau sudah sampai ke state itu dia nggak akan pernah pergi lagi, sudah diserap di situ. Nah, namanya ini untuk probabilitas sampai dia ketemu yang tempat yang menyerap tadi adalah berarti transient berada di salah satu state absorbing tadi. Penyerap ini absorbing state ya di bahasa Inggrisnya itu. Jadi pada saat kecil mungkin ini masih bisa serahkan analitis atau close form. Pada saat ini gunakan metode yang uniformisasi, terus gunakan estimasi, gunakan apa? Kapan special time tadi ya mencapai target itu. Jadi silakan Anda coba ikuti step-step dari itu dan juga ada codingnya. Nanti kalau Anda soal dapat, tapi kalau saya mungkin di sini untuk ini karena ke saham agak sedikit ada moga-moga tadi kayaknya sempat ada yang ini sudah bisa saya bilang tadi untuk jadi ini adalah dalam 15 hari dia peluang untuk menyentuh apa kan ada bearish ada bullish, nanti silakan istilah-istilah kayak ini kalau memang yang nggak familiar bisa apa di searching aja maksudnya apa tampil Anda memahami dunia saham, tapi enggak harus ke saham ya, Anda boleh ke yang lainnya loh ya. Ini jadi tadi gara-gara saya ambil ini karena saham ternyata jadi apa karena kebetulan untuk kuliah yang depannya pada mahasiswanya senangnya ke saham semua, jadi ini saya ngikutin itu. Ini target untuk menyentuh hanya sampai sudah 100% di sini itu, setelah 15 hari itu. Jadi sekali lagi harus saham ya, Anda boleh bebas. Nanti dengan kata kunci di setiap ininya Anda boleh memilih ke bagian yang apa Anda ingin lihat. Transient distribution cumulative reward ini yang sudah menggunakan ke arah reward proses. Jadi ingin lihat total reward dia ada stay di state tertentu ya. Karena tadi kalau pada saat dia berada di situ kan kayak ada biaya lah yang timbul gitu. Ini kita dapatkan apa kumulatif sojournnya, terus untuk ekspektasinya adalah ini daripada X0-nya sama dengan I, bagaimana dia ekspektasi dari TK-nya ini, yaitu yang sojourn time-nya itu jadi berada di state K itu. Ini kembali metode uniformisasi, nanti kayak digunakan ada dapat. Memang ini di sini derivasi untuk teorinya sebenarnya di bukunya ya ada, tapi saya milih mungkin bisa pakai aja dulu lah, jadi nggak sampai bukti yang matematiknya. Nanti silakan kalau yang memang ingin minat tesis ke sini ya nanti di bab 3-nya ya Anda akan bongkar ini derivasinya di buku ini kayaknya juga ada. Terus tentang rewardnya, transient rewardnya gunakan yang jadi kembali untuk trading ya, jadi yang dipakai daily yield ya, karena kalau untuk di saham kan tiap hari itu ada closingnya. Nanti ini bentar lagi sudah closing, kalau kita tadi belinya berapa ada apa ada perubahan harga enggak. Nah itu karena di setiap hari di saham ada yang namanya closing price itu. Jadi ini memang dalam konteks berpikir saham, jadi tidak cuma ingin lihat harganya di kita untuk melihat memprediksi di harga berapa, tapi dari situ saya bisa dapat total keuntungan berapa. Ya mungkin gampang kalau tadi yang tentang apa yang cucian itu mungkin ya ini ya, kalau pada harga berapa dia total. Tapi kalau harganya kan nggak berubah-ubah ya, kalau cucian kalau yang ini bisa harga bisa ada perubahan itu.
Pada set itu berapa, di set ini berapa, itu ada di sini R1, R2, R3 sama R. Ya nanti silakan kalau untuk yang pas untuk contoh ini Anda mau bisa menggunakan yang exercise dulu ya boleh. Kalau memang nyari di luaran sana agak susah aplikasinya, tapi kata kunci itu yang ada tempat untuk nyari ya. Setelah itu kalau dapat dikerjakan mengikuti buku ini ya, dan beserta codingnya. Nanti kalau memang perlu Anda nyari ini ya referensi-referensinya ini dari yang bukunya Rose di tahun jadi perjalanannya ini panjang ya dari yang pertama apa yang ditemukannya siapa ini dari tahun berapa ini mulai 1906. Jadi cukup lama juga, hampir ya udah 100 tahunan ya. Jadi mulai si Markov sampai ini. Nah ini untuk exercise-nya, kalau Anda misalnya nyari topik ini boleh juga dari yang buku ini dulu ya, kalau memang nyari di kasusnya agak susah ya boleh dari sini ya. Dari latihan dulu nggak apa-apa daripada. Tapi kalau Anda bisa dapat dari tadi yang skripsi atau apa, tapi silakan Anda coba tetap cermati ya, bagaimana ngerjakan dengan dipandu oleh buku ini ya. Ya, oke, mungkin sampai sini sudah jam 4, kita kuliah sampai jam berapa ya? 2:04. Ya oke lah, satu presentasi lagi aja kalau nggak ada. Apa ada yang ingin tanyakan dulu? Atau sama yang belum presensi? Semua sudah presensi? Bapak, saya mau bertanya bisa, Pak? Ya, silakan ya. Untuk Markov chain itu, apakah perlu uji asumsi Markov chain atau enggak ya, Pak ya? Iya, karena kan tadi Markov chain minta syarat apa tadi? Memorialized property, jadi hanya dipengaruhi oleh sebelumnya. Jadi kalau bahasa di time series itu kayak AR1 lah gampangannya itu. Terus yang kedua apa tadi? Kalau yang pakai M, harus apa tadi? Kalau banyaknya itu kosong, kalau lama lama waktunya adalah eksponensial. Karena yang punya sifat memorialized property itu distribusi eksponensial itu. Nah, kalau sama-sama menggunakan MM berarti harus ngikuti syarat itu. Kalau enggak, ya kayak kemarin itu pakai MG misalnya, yang satunya pakai G gitu dulu. Pokoknya kalau dia nggak bisa M, maka gantilah pakai G itu. Itu aja, jadi tetap dicek dulu sebenarnya harusnya itu. Ngeceknya kan gampang kan, waktu lama dia di antrian, terus waktu lama dia dilayani, misalnya kalau itu antrian itu nanti dilihat kalau dia eksponensial, waktu dia di antrian tadi dengan lama antar kedatangan lah gampangannya itu, dia harus eksponensial, maka banyak kedatangan dia kosong, berarti M. Terus kalau nanti yang dilayaninya dia adalah eksponensial juga berarti MM. Tinggal servernya mau berapa lah. Kalau memang cuma satu ya MM1. Tapi kalau ternyata tidak terpenuhi M, maka digantilah jadi MG ya. Tapi kalau dua-duanya nggak terpenuhi jadinya GG. Nanti ada, walaupun sebenarnya itu baru kita bahas nanti bab 5 ya. Tapi kalau ada kebetulan kok dapat fenomenanya yang tidak terpenuhi semua, ya bisa tadi Anda dapat suatu entah mungkin jurnal atau tapi di situ kebetulan dia nggak ngecek, langsung make aja. Coba Anda cek, ternyata sebenarnya dia harusnya bukan MM1 tapi GG1 atau MG1, mungkin bisa juga GM1. Nah itu makanya perlu dicek ya. Mungkin kalau yang para pemakai itu kadang nggak ngecek, yang penting saya ingin pakai MM1. Misalnya contoh tadi ya, yang apa tadi? Yang di discrete time Markov kan tadi langsung sudah dianggap Markov gitu, kayaknya kan nggak ngecek ya bahwa dia itu sebenarnya, kalau Markov kan harus tadi minta syarat dia punya sifat memorial property. Maka lama dia stay di suatu state itu dia adalah ininya artinya eksponensial itu. Kalau ujinya kan gampang, eksponensial kan, bisa pakai berbagai uji Gunesovit aja itu. Saya kira sudah banyak pilihan itu. Oke, itu udah jawab itu. Jadi untuk kita akan pakai
persyaratan markup itu selalu ada yang tadi kaitannya dengan kalau dia harus, kalau enggak ya harusnya G, jangan M gitu. G itu yang general ya, punya selain markup itu. Sementara dilemparnya kalau enggak memenuhi markup maka dia pakai G itu, generalis itu. Oke, sudah jawab? Iya, baik. Terima kasih, Oke. Bapak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang skripsi yang saya gunakan, Hmm. kan mau dicek apakah dia cocok untuk menggunakan model Markov atau enggak. Ya. Cuman kalau dari yang sebacanya saya, untuk memory less-nya itu perlu 3 data, yaitu data sebelum, sekarang, dan kalau nggak salah sesudahnya, Pak. Nah, tapi kalau di data itu kan yang saya punya cuman data sebelumnya dan data sekarang, makanya memory less-nya nggak bisa dicarikan, Pak, nggak bisa diuji. Nah, kalau begitu apakah bisa langsung diasumsikan, Pak, atau harus mencari data baru? Ya, memang pada saat kalau orang pakai, kalau nggak bisa karena rangkaiannya terlalu pendek nggak bisa menguji seperti itu, ya kadang hanya mengasumsikan. Tapi sebenarnya bisa lama dia stay-nya di state itu, sebenarnya bisa untuk melihat itu. Jadi antar ke data. Anda kebetulan kisahnya tentang apa coba? Biar nanti bisa apa tadi? Kalau saya penggunaan marketplace, Pak. Marketplace itu kan ada posisi ininya kan, ada state-nya kan. State-nya apa? State-nya apa? State-nya itu per nama-nama marketplace-nya, Pak. Terus cuman untuk surveinya dari 1 tahun sebelum sama saat ini penggunaannya apa gitu. Jadi nggak bisa melihat dia pada posisi dia di state itu, bisa nggak di datanya itu bisa kelihatan nggak? Ini juga gimana, Pak? Kan kalau kita di konteks markup itu kan kalau antar terjadinya orang transaksi di marketplace sebenarnya kan kalau datanya rinci itu bisa kelihatan kan, dia antar yang beli loh, ini makanya kan urusan beli kan itu antar pembeli sebenarnya kan ada waktunya, tapi kan kadang kita dapat data sudah bukan data asli itu loh, sudah data rekapan itu loh. Itu yang menyebabkan kadang kita jadi nggak bisa ngecek gitu. Tapi kalau kemarin kayak seperti yang di tempat ujian kan ada dari CCTV, jadi bisa kelihatan kan datanya pelanggan pertama dengan pelanggan kedua, berapa lama selisihnya pelanggan kedua dengan pelanggan kedua. Kalau bisa dapat data aslinya itu bisa ngecek, tapi kalau enggak memang nggak bisa. Kayak tadi misalnya Toto sudah hasil rekapan gitu ya. Ya mau tidak mau kita jadi ya memaksakan asumsi gitu. Tapi kalau kita ingin menguji itu harusnya dapat data realnya itu loh. Tahu maksud saya kan itu? Di marketplace harusnya kalau itu dapat data rekaman aslinya, bukan rekapnya, itu mesti kedatangan pembeli pertama, pembeli kedua itu ada kan. Tapi kan nggak mungkin. Anda dapat datanya dari mana itu? Dapat data itu? Datanya itu, Pak, dari skripsi. Namun yang dari skripsi itu pun dapat datanya dari survei kuesioner aja, Pak. Nah itu jadi nggak bisa lihat proses bagaimana data itu terjadi itu loh. Iya kan, karena sudah berupa kayak direkap kan itu. Iya, akhirnya benar. diasumsikan bahwa dia dipengaruhi oleh sebelumnya, itu kan namanya agak mewasat. Padahal dalam konteks kalau kita gunakan pokoknya bagaimana antar kejadian tadi sebenarnya bisa kita lihat kan, kejadian pertama, kejadian kedua gitu. Tapi karena kalau dari survei berarti hanya tanya orang ya. Iya, Pak. Jadi dari mahasiswa gitu disuruh isi G-form, survei gitu. Jadi sebelumnya menggunakan aplikasi apa, kemudian saat ini menggunakan aplikasi, terus alasan berpindahnya apa, gitu-gitu sih, Pak. Nah itu kelemahannya, jadi nggak bisa ngelihat kapan dia berpindahnya. Tapi kalau itu di database-nya sana, di aslinya, tidak melalui wawancara, itu dapat, saya misalnya kemarin pakai marketplace A, hari ini, terus setelah 2 ini saya pindah marketplace B. Kalau itu dari data aslinya, mesti ada rekamannya itu. Tapi kalau yang tadi karena wawancara kan sudah nggak bisa melacak realisasi datanya kan, itu namanya data rekapan, memang nggak bisa itu ngecek kayak gitu. Ya adanya kalau mau pakai mau dipaksa aja gitu. Tapi kalau kita ingin sampai secermat itu harusnya
si yang jadi objek responden itu harus nyatet kapan dia berpindahnya itu. Tapi kan kalau sudah berupa wawancara nggak bisa dapat data aslinya itu, kecuali tanya, kamu pindah dari marketplace A ke marketplace B kapan? Nah, itu udah baru bisa itu ngecek asumsi itu. Ya memang sebenarnya kalau kita ingin mau sampai betul-betul cermat ya harusnya dicek proses perpindahan state-nya itu. Kalau konteks untuk yang ini loh ya, yang continuous time loh ya. Kalau yang discrete time itu kan hari ke hari, itu kan nggak ada waktu antar kedatangannya, nggak ada, adanya tinggal dia adalah ya sudah karena tiap hari aja dilihatnya gitu sudah. Jadi memang kalau nggak dapat data real yang realisasi benar terjadinya perubahan itu nggak bisa ngecek itu. Maka lebih enak kayak tadi yang ngambil dari CCTV kan kelihatan itu kedatangan orangnya itu. Oh ini, nah kalau bisa kita punya aplikasi untuk merekam perubahan orang dari marketplace A ke B-nya ada lah itu bisa. Tapi kalau enggak bisa ngecek itu. Jadi Pak, untuk kalau yang tugas minggu ini apakah perlu diganti datanya juga berarti ya Pak? Ya nanti kalau memang Anda nggak bisa ngecek ya sebaiknya ganti aja. Supaya kita kan ingin ngecek benar-benar bahwa dia Markovian gitu misalnya gitu. Ini yang ini kan kalau yang hari ini kan yang continuous masalahnya kan itu. Jadi harus dilihat lama antar kedatangannya, lama antar kepergiannya itu. Maka memang sebaiknya kalau bisa dapat data realnya, jadi kita bisa ngecek, jangan data rekap gitu loh. Kalau udah rekap kan udah nggak bisa itu. Baik Pak. Cuman kalau untuk yang di sini karena saya nggak bisa menghitung uji memory list-nya, saya uji state sama uji hasil dari probabilitasnya itu per barisnya 1, Pak. Oh ya kalau berbarisnya mesti 1. Iya, saya Terus ambil kalau yang sampai melanggar itu malah sudah bukan matrik transisi karena syaratnya harus 1 memang. Kalau itu malah pelanggaran di sistem ininya Markovnya bahwa dia memang kalau untuk perbandingan harus 1. Kalau sampai nggak 1 jelas malah sudah nggak bisa karena probability transisi kan harus 1 ke arah barisnya itu. Maksud saya yang tadi loh, kita mau ngecek yang asumsi untuk bahwa dia memang layak dimodelkan dengan sebenarnya salah satu yang lain bisa juga menggunakan stasionernya. Jadi rate kalau Poisson kan ada lambdanya. Nah, lambdanya nilainya perubahannya enggak fluktuatif banget lah itu. Jadi hampir enggak berubah lah itu udah jadi dianggap lambdanya konstan karena kan di sini juga ininya jadi kita punya rate yang konstan itu namanya kayak stasioner itu loh. Kan ada kan salah satu syarat yang lain kan bisa menggunakan kata stasionernya itu. Ya nanti silakan dicoba dicermati kalau memang dapat data asli itu yang paling enak itu. Makanya dulu zaman saya sampai kita nongkrong di pom bensin di rumah sakit melihat antrian orang dicatetin itu loh. Terus di supermarket di kasir kan ada kasirnya berapa itu kita nyatetin orangnya datang di menit keberapa kayak gitu sampai karena supaya dapat data real itu bukan data rekapan. Kalau data rekapan memang kita jadi percaya aja dengan yang rekap bahwa sudah jadi ya sudah mau apa lagi diasumsikan itu. Tapi kalau sebenarnya kalau ingin betul-betul itu ya kita lebih baik kayak nyatetin sendiri itu. Kalau yang kemarin yang pakai CCTV jelas itu di situ kelihatan kan datang menit keberapa, terus dia mulai masuk di cuci mobilnya menit keberapa, terus pergi menit keberapa, nah itu bisa dapat data asli namanya. Raw data lah istilahnya, bukan data sudah rekap itu. Tapi ya nanti silakan Anda ada waktunya enggak untuk itu, tapi kalau memang mau cari yang dari sumber namanya sumber kedua lah, tidak sumber pertama, ya Anda memang cari yang dia masih raw datanya ditampilkan itu. Nah, Anda jadi bisa melakukan tadi kalau dia ada nyatetin ininya lah itu raw datanya itu paling enak itu. Kita bisa ngecek asumsi-asumsinya, tapi kalau yang enggak bisa itu. Ada yang sulit itu,
Ya nanti cari aja di searching yang bisa dapat masih raw data itu. Nah, izin Pak, boleh bertanya lagi Pak? Ya, silakan. Kan untuk yang misalnya mau penggunaan data cuci mobil lagi. Nah, saya kan ambil datanya cuma 1 hari ya Pak. Nah, sebelumnya saya ngeceknya tuh dibagi interval waktu per 1 jam. Saya lupa Pak, antara 1 atau 2 jam gitu. Nah, itu kita dapati lambdanya konstan, makanya dia bisa menggunakan eksponensial kan Pak. Ya. Nah, Jadi, cuman waktu pas yang di slide di yang bab kedua itu kan saya lihat ada MG tak hingga. Nah, makanya saya pikir harus menggunakan MG, makanya interval waktunya saya turunin lagi Pak. Pengamatannya itu cuman 30 menit kalau nggak salah Pak. Makanya lambdanya jadi kayak jauh kan Pak, makanya menggunakan G, udah nggak bisa menggunakan M lagi. Nah, jadi gini, kalau untuk yang discrete time memang Anda harus bikin interval waktu, tapi kalau continuous time itu nggak perlu. Anda pokoknya ingin ngamati sampai mungkin ya semampu Anda lah waktunya itu. Jadi dia tidak per 3 menit, per 10 menit enggak kalau untuk continuous time itu. Anda ikutin aja sejak Anda mulai buka cuci mobilnya, datangnya pelanggan pertama, catat menit keberapa. Ada 1. Terus datang lagi menit kedua, mungkin datang lagi ada menit keberapa lah misalnya. Nah, padahal misalnya dia datang pada saat mungkin apakah belum buka, sudah pada datang, sudah mau dihitung enggak. Tapi kalau dia datang pas posisi sudah buka, dia kan langsung dilayani. Berarti kan dia punya apa? Terus ada waktu selama dilayani dia berapa lama. Terus ada yang datang lagi. Nah, antar kedatangannya kan ada kan itu. Jadi Anda nggak perlu kalau yang untuk kontak continuous time loh ya, ini yang bab 4 loh ya. Kalau bab 4 itu jangan bikin apa? Tadi apa namanya itu? Bikin interval waktu nggak perlu. Langsung aja catetin aja. Ini pelanggan pertama. Oh, ini kebetulan dia baru dibuka kan server masih kosong. Wah, dia langsung dilayani. Berarti kan dia waktu apa? Tunggunya nggak ada malah. Dia langsung dapatnya hanya waktu pelayanan. Berarti kan yang seolah kayak 0 kan. Terus yang berikutnya datang lagi. Nah, kalau servernya 4 kan otomatis masih kosong kan, dia langsung lagi gitu. Nah, itu yang penting antar kedatangannya tadi untuk memodelkan yang M kedatangan itu, arrival-nya. Nah, antar kedatangan itulah yang diuji eksponensial. Kalau di eksponensial, maka boleh kita klaim sebagai M gitu. Terus nanti yang di service time-nya di masing-masing server dihitung. Nah, yang repot pada saat server yang 1 dia eksponensial, server yang 2 ternyata enggak. Nah, harusnya jadi nggak boleh menggunakan yang MM ya nggak boleh, MG ya enggak. Itu kasusnya jadi beda lagi gitu. Tapi akhirnya kadang ya udahlah, kalau 1 sudah eksponensial, yang lainnya dianggap eksponensial. Padahal kalau kemarin MG itu berarti hampir semuanya harusnya ya memang nggak bisa dipandang sebagai eksponensial, karena itu yang G itu yang di sisi ini adalah untuk mengukur distribusi pelayanan itu. Nah, tapi untuk kasus ini sementara dibikin sama dulu aja lah, asal 1 server sudah dianggap G ya lainnya dianggap G gitu. Makanya Anda bisa pakai MG4 kemarin di ini kan. Itu kalau mau ini ya, ini continuous time, jangan mondo-mondo tadi, apa namanya mondo-mondo. Bikin interval 10 menit itu nggak perlu. Langsung aja dicatat aja itu. Oh iya. Dan Anda kuatnya aja kalau Anda mau ngamati 10 jam, ya sudah selama 10 jam ada berapa pelanggan data, atau selama bukanya si ini kan. Ternyata hari itu sepi, datanya kan jadi nggak dapat banyak kan. Ya udah tambah 2 hari, 3 hari sampelnya gitu. Beda dengan discrete ya. Kalau discrete itu kan peralihan apa waktunya discrete, state-nya discrete. Kalau ini kan enggak, waktunya continuous, state-nya yang discrete itu yang beda ya. Jadi cara ngambil datanya itu beda. Sudah ini paham yang saya masukkan itu. Ini yang untuk continue loh, yang tugas yang minggu ini loh ya. Beda dengan yang kemarin, cara ngerekam datanya itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan nanti
Ya kalau yang bersumber dari sekali lagi yang kayak tadi skrip atau apa, silakan Anda cermati ya. Moga-moga dia menampilkan data row-nya dengan kata kuncinya continuous time Markov chain ya. Yang di untuk khusus yang tugas minggu ini. Nanti kalau dapat skripsi, dapat jurnal, nggak apa-apa. Tapi Anda waktu bahasnya, coba step by step ngikuti buku ini gitu. Supaya Anda jadi sekalian memahami buku ini secara step by step juga itu. Oke, sudah cukup? Ya, oke, silahkan dicoba. Nanti kita pertemuan minggu ke-7, jadi hanya fokus presentasi sama. Kita review untuk semua materi, karena untuk jatahnya UTS adalah 4 bab ya. Sampai jadi yang Markov chain dan viewing-nya sebenarnya enggak. Jadi kita masih fokus di sini itu. Jadi cara pandangnya masih di continuous time Markov chain sama discrete time Markov chain, renewal reward process, ini yang sudah menggunakan yang reward tadi, terus Poisson proses. Ini salah satunya yang jadi kesini kan ada MG. Tapi lebih fokusnya di Poisson prosesnya itu. Di Poisson proses lagi tadi dia counting proses, tapi antar kejadiannya dia harus distribusinya eksponensial, itu aja sebenarnya secara kalau masih di bab ini. Sebenarnya kita belum bicara konteks queuing-nya, belum, karena queuing-nya baru nanti di bab 5 besok ini. Jadi pada saat kita memandang ini ya tadi, oh ini Poisson proses, maka berarti nanti kalau dipakai untuk antrian, M ini kan itu. Oh kepergiannya juga Poisson proses, oh berarti ininya M untuk servernya, nah gitu. Oh servernya 1, berarti MM1, tapi sebenarnya besok baru di bab 5 itu yang kayak gitu. Kita sekarang masih fokusnya ini ya, sekali lagi kata kuncinya, bab 1 itu Poisson proses, bab 2 itu renewal reward proses, bab 3 itu discrete time Markov chain, bab 4 continuous time Markov chain. Sebenarnya belum ke antrian, tapi kan kalau Anda ngambil datanya sudah berupa antrian ya nggak apa-apa, tapi proses memahaminya masih di level yang ini dulu gitu. Oke, sambil Anda nanti ini kan 2 minggu ya, karena kita ketemu lagi berarti tanggal berapa ya? Ini tanggal berapa ini? Selasa ya. Karena liburnya panjang ya. Bentar, ini Anda ketemu lagi berarti kayaknya 2 minggu. Tanggal 25. 31 Maret. Oh, 31 malah ya. Iya ya. Karena 24-nya masih libur. Iya, 31. Jadi tanggal 17, ya betul 2 minggu kan. Jadi nanti silakan tugas nanti akan saya review dari bab 1 sampai ini sama yang melalui tugas itu. Jadi kalau nanti ada yang mungkin tugasnya saya minta cek bab 1-nya, maka tolong pada saat kerjakan tugasnya dipandu oleh buku ini berdasar dari bab ke bab ya. Soal sumbernya Anda dari skripsi atau apapun silakan, tapi pada saat Anda bahasnya coba Anda disiplin dengan sumber literaturnya ya. Karena yang saya pakai bukunya tim ya kita ngikutin itu aja. Soal tambahannya nggak apa-apa, tapi alurnya lah itu biar kita memahaminya enak itu. Oke, sudah cukup? Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Jadi untuk yang tanggal 31 nanti itu presentasinya di tugas minggu ini aja ya, Pak? Ya, atau continuous time, ya. Oh, tapi nanti di reviewnya dari tugas pertama ya, Pak? Ya. Nanti mungkin ada yang saya kan nanti saya yang buka aja dari, kan sudah pada ditaruh linknya di ini ya, di data ya, itu sudah kan, nanti ya, saya Pak. aja yang akan yang saya yang buka kalau pas review itu, sambil saya buka babnya, nanti kan saya akan buka lagi bab 1 lagi ini. Nanti awalnya dimulai dari tugas dari bab 5 dulu, nanti kalau yang reviewnya itu saya yang mengendalikan, bukan Anda. Jadi Anda tetap presentasinya kalau yang saya minta awal adalah tetap gunakan bab 5 ya, bab 4. Continuous time Markov chain ya, fokusnya itu yang presentasinya. Nanti reviewnya dari saya itu. Terus kemudian Pak, kalau misalnya untuk tugas minggu ini tuh saya berencana untuk observasi langsung, itu kira-kira minimal pelanggannya itu berapa ya Pak? Ya sebenarnya karena Anda kan perlu uji, ya kayak uji untuk Google Fit, kadang kan datanya makin banyak ya makin baik, tapi kadang
karena menyangkut konsistensi. Kalau datanya kesedikitan kan juga susah kan, tergantung ada mau pakai ujinya pakai apa kan itu. Oh, Kan ada yang kalau mau download itu misalnya datanya terlalu sedikit ya susah itu. Ya inilah sebenarnya saya nggak selama nanti dari situ sudah bisa detek ya eksponensial ya sudah aman kan. Karena kalau sampai DG1 misalnya kan repot itu. Ya ini saya nggak akan batasi, tapi yang penting Anda sudah bisa melakukan prosedur uji dengan yang Anda pilih lah, gampangnya gitu aja. oh iya baik Pak. Jadi maksudnya semakin banyak kan semakin bagus Oh ya ya Pak? semakin baik ya, tapi kan Anda juga semakin capek gitu. Karena saya ingat dulu saya juga ngerasa sedikit jadi nggak bisa, ini hanya saya makin lagi gitu kan, tapi kan ya capek gitu. Oh iya Pak, makasih banyak Pak. Ya, oke ya. Oke, sudah cukup. Oke, sampai ketemu 2 minggu lagi. Silakan menikmati Lebaran. Mudik semua kan ini? Apa masih di Jogja? Ini kan Ada yang mudik, ada yang di Jogja, Pak. Iya toh. Ada yang kalau yang jauh ya jadi bertahan. Ya oke lah, selamat menikmati libur panjang, dan bagi yang muslim berarti menikmati Idul Fitri ya juga. Mohon maaf lahir batin, nanti ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Oke, saya tutup ya. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima Maaf lahir kasih, batin Pak. juga. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.